kita kalau melihat asli tanah, asal tanah ya lihatnya ya meter itu. Kita sangat repot dengan itu, makanya mohon bantuannya untuk mengatasi masalah ini gimana. Kalau ahli waris itu paham dengan sejarah, terus ada pembagian waris yang kita sampaikan datanya hanya sebatas data dari Pak Sekdes, otomatis data pendahulunya itu dari retes itu sudah hilang, nggak ada. Apa kita perlu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional yang ada di Tulungagung, tapi toh kira-kira ya wong sing nulis retes itu bisa. Nah itu kan ya repotnya ya. Terus mohon nanti ada pencerahan dari bapak-bapak atau ibu yang ada di depan terkait dengan masalah yang ada di desa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget Pak Kades juga, ini langsung ditanggapi satu-satu mawon nggih. Nggih, ini kenapa Bapak Ibu semuanya ngapunten, saya beberapa hafal dengan Bapak Ibu semuanya Pak Kades, ada yang saya hafal, ada yang belum, beberapa kali saya sebut karena kalau misalkan desa juga, desa Kesamben ini kebetulan tim saya yang ke sana. Jadi kami ketemu langsung dengan beliau-beliau. Yang di depan ini izin Pak, yang di depan ini Pak Lurah atau Pak Kades Pak? Pak Lurah mana Pak? Dalam Pak? Jenglong. Oh nggih, ini berarti tim satunya saya waktu itu di Skorjo Pak. Nggih. Kemudian di sebelah kiri Pak Lurah Jenglong, Pak Jabung Talon nggih Pak. Nggih, siap. Saya juga tidak di Jabung, budaya yang hari itu timnya ke Jabung nih. Makanya saya belum hafal dengan Bapak Kades yang lain. Nggih, ngapunten. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa Jugo yang telah menyampaikan barangkali sharing yang terjadi pada Desa Jugo. Tapi kemudian kami garis bawahi semuanya Bapak Ibu semuanya, bahwa tentunya sebenarnya Dinas Perpustakaan dan Kearsifan ini tugas utama kami adalah pengelolaan arsipnya ya Bapak Ibu semuanya, kami garis bawahi itu. Namun barangkali teman-teman atau narasumber kita bisa berbagi sharing barangkali pengalaman dan masukan yang sedikit kami bisa berikan terhadap permasalahan atau hal yang Bapak Kepala Desa Jugo sampaikan tadi. Monggo Pak Chandra barangkali bisa ditanggapi. Oke, terima kasih. Yang mengalami kondisi dari seperti Desa Jugo ini bukan hanya Desa Jugo ya, ada juga dari Binangun, terus kemudian direkam kami di Siraman juga ya, Siraman. Ini juga mengalami kendala yang sama Bapak. Kondisi arsip letter C-nya kebetulan boten-boten. Kami waktu saat itu datang juga posisinya juga malah bingung karena berangkatnya kami itu ditugaskan kami itu untuk mendigitalkan mawon. Jadi untuk mendigitalisasi arsipnya yang semula jadi dari kertas menjadi digital. Nah saat kita datang ini posisinya kertasnya tidak ada, terus gimana saat itu ya? Nah dari beberapa diskusi yang kami lakukan juga dengan pengalaman dari teman-teman yang sama-sama mengalami hal yang sama, ini sama-sama mengalami kehilangan letter C ini, sebetulnya sudah dilakukan, yaitu melakukan registrasi ulang Bapak ya. Jadi kemarin di desa Binangun itu sudah melaksanakan registrasi ulang karena yang diminta oleh dari BPN saat melakukan TTSL itu juga masih dalam bentuk formatnya letter C, sehingga baru dibuatkan seperti itu. Nah dengan belajar dari pengalaman itu kami kemarin juga menyampaikan kenapa tidak kita lakukan registrasi yang baru mawon. Dasarnya dari mana? Dari DHKP yang Bapak pegang. Nantinya dari situ kita lakukan registrasi, terus Bapak Ibu sekalian nanti saat registrasi itu juga artinya melakukan cek lapangan juga. Nah ini yang kemarin sebatas saran dari kami Bapak, bukan sebuah kebijakan, karena kami memang tidak berwenang dalam kaitan dengan pertanahan. Sehingga kami sarankan untuk meregistrasi ulang mawon daripada tidak ada sama sekali. Kemarin kalau nggak salah dari Jugo itu sudah meregistrasi sebanyak
Dan juga itu melakukan registrasi sebanyak 1061 nomor letter C. Nah ini kemarin prosesnya kalau kita dari Pak Sekdesnya ya Pak ya. Pak Sekdesnya sudah melakukan registrasi ulang. Hanya saja memang nantinya apakah itu bebas kendala, saya pikir kami juga tidak berani menjamin Bapak, karena memang yang Bapak sampaikan ke kami tadi terjadi ada yang tidak setuju dengan pencatatan kita. Nah itu sebenarnya pencatatan seperti ini memang harus kita lakukan verifikasi di lapangan, mungkin dibantu oleh Pak Kasonnya atau gimana, nanti bisa dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah terdata, baru nanti kita tetapkan kembali yang namanya letter C baru ini. Sumbernya yaitu tadi Pak, kalau awalnya tidak ada sama sekali, yang kita pegang dari Bapenda kan ya KP ya Pak ya. Nah itu kita gunakan sebagai pegangan dulu, karena ya memang yang diminta oleh BPN ya masih formatnya kalau untuk ngurus kan letter C nya ya. Ya sudah kita buatkan formatnya letter C, datanya dari DHKP, terus kemudian nanti kalau Bapak bisa dilakukan verifikasi dengan warganya apakah betul kepemilikannya seperti ini. Kalau sudah clear bebas masalah, yang bebas masalah ini nanti kita tetapkan. Sedangkan kalau misalkan ada beberapa petak yang masih abu-abu, itu nanti kita dipikirkan dulu. Yang jelas yang ada mawon, yang sudah clear mawon itu kita tetapkan. Nah penetapannya barangkali bisa melalui bentuknya ketetapan keputusan kepala desa, atau kalau perlu karena ini melibatkan persetujuan masyarakat ya nanti dibuatkan yang namanya peraturan desa. Itu saran dari kami kemarin, sifatnya hanya saran Bapak, tidak merupakan sebuah kebijakan. Dengan kondisi yang ada dari Bapak, kami sarankan seperti itu. Demikian dari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Chandra atas saran masukannya. Nanti Pak Kades barangkali gambaran informasi yang dapat kami berikan, dan sekali lagi mungkin ya itu tadi sifatnya saran Bapak, karena memang kami bukan OPD atau dinas yang berwenang pada urusan tanah atau ya Pak. Ya itu tadi berangkat bahwa kami memang tugasnya itu mendigitalkan dari letter C yang sampun ada ke dalam bentuk digital. Nah ketika letter C-nya tidak ada, itulah kemudian kemarin kita menyarankan strategi yang dipakai seperti itu. Oke, selanjutnya wonten malih. Pak Kades wonten tirta. Silakan monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat saya Bapak Imam Karom dari Kades Wonorejo, yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang ada di depan, mungkin yang hormati Ibu Bapak dari Dinas Pertanian Kota Blitar, rekan-rekan perangkat desa dan perangkat desa, serta hadirin semuanya. Langsung malam ya dan semua siang. Yang jelas dengan adanya pelaksanaan kegiatan dan perangkat desa, kami terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Rekan Sekitar yang telah memberi ilmu untuk noto bisa. Ya sebelumnya sudah ditoto tapi belum serap ini. Tapi sayangnya itu kerdusnya kurang. Mungkin tahun depan kalau ada kegiatan ini kami akan kembali. Yang jelas terkait registrasi arsip tanah atau kami juga belum, karena menata ya perasaan arsip administrasi masih belum selesai. Ini tadi kami juga masih menata, ini ada pihak ketiga masih desa kami, dan mohon maaf kami sudah terlambat. Yang jelas kami mengerjakan banyak atas pelaksanaan dan pengelolaan desa yang ada desa kami, khususnya Dinas Pertanian Kota Blitar yang telah memberi punya pada desa kami. Ke depan bila ada perubahan kembali, kami ingin melanjutkan terkait pengelolaan arsip digital arsip tanah Bu. Atas karena kok terus yang desa kami itu ada yang di tahun 1938, jadi juga banyak kumuh. Takutnya nanti kalau tidak diarsipkan ya digradasi, takutnya nanti dimakan ayam. Karena apa? Buku-buku pesan kami pun juga sudah dimakan ayam.
karena kurang paket penyimpanan mungkin itu. Jadi setelah adanya kegiatan pekan arsip ini, yang jelas sudah benar bisa kami Bu. Yang jelas terima kasih banyak atas Bapak Ibu dari Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Gunung Blitar yang telah memberikan semangat dan ilmunya pada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Hawanutirto. Betul Bapak Ibu semuanya, saya minta tepuk tangannya. Iya, supaya jangan terbuka. Matur nuwun Pak Kades atas apa yang Bapak sampaikan. Kami sangat berbahagia tentunya bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar memberikan manfaat, Nah ini sharing ini sangat menarik Bapak Ibu semuanya, sehingga yang kemarin cuma dapat digitalisasi arsip aja jadi berita tentang pengelolaan arsip desa. Demikian sebaliknya yang pengelolaan arsip desa saja jadi dapat informasi tentang digitalisasi arsip letter C. Jadi bisa sharing bersama. Ternyata sharing ini sangat informatif dan Bapak Ibu semuanya antusias, matur nuwun sangat. Menanggapi dari yang saya sampaikan oleh Bapak Kadis Hawanutirto, yang pertama kami juga menyampaikan terima kasih Pak atas usulan yang diberikan. Ini terbukti bahwa Bapak Ibu pemerintah desa ini yang hadir di sini utamanya ini sangat peduli Pak. Yang pertama peduli terhadap kearsipannya. Konten tidak hanya artinya infrastruktur dan sebagainya itu penting Bapak Ibu semuanya infrastruktur, peningkatan SDM dalam bidang lain itu penting. Namun Bapak Ibu semuanya yang ada di sini sudah memperhatikan dan memprioritaskan kearsipannya Bapak Ibu semuanya, baik itu arsip letter C-nya maupun pengelolaan arsip desanya. Ini sebuah awal yang luar biasa di bidang kearsipan, di urusan kearsipan. Jadi kami tentunya mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap Bapak Ibu yang semuanya hadir di sini Bapak Ibu semuanya. Kemudian tidak perlu ditanggapi oleh narasumber untuk dus yang kurang Pak. Untuk dus yang kurang cukup saya saja yang menanggapi, cukup moderator. Jadi solusinya Pak untuk dus yang kurang yang pertama adalah mengalokasikan dana desa untuk beli dus Pak, bisa. Kemudian yang kedua kalau mau mengusulkan kembali musrenbang, sayangnya gitu loh Pak, 2026 itu yang sudah mengusulkan saja dinolkan sama Bapak. Jadi Bu, barangkali satu-satunya atau solusi pertama yang dapat dilakukan terhadap kurangnya dus arsip di pemerintah desa Hawanutirto adalah mengalokasikan dana desa untuk mendudus arsip ya Pak. Siap, sementara akan matur nuwun sangat Pak Kadis Hawanutirto atas saran masukan serta kesan-pesannya terhadap kegiatan kami. Bapak Ibu semuanya, ini sudah menunjukkan jam 11, tapi kami masih memberikan barangkali 1 atau maksimal 2 orang yang ingin memberikan saran masukan. Sangat kasih wonten, monggo Pak, silakan. Gitu ya. Berkenan berdiri Pak, berdiri, tolong namanya disebutkan supaya saya kenal. Kemudian berasal dari pemerintah desa atau kelurahan mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian dari Pager Gunung. Mungkin langsung bertanya ke Mbak Bayu tadi ya. Dalam pengisian ke digital tadi luar biasa, sehari bisa 100 ya. Itu wis komplit gitu. Karena di situ begitu saya ngisi nama letter C, alamat atas nama orang itu kami kan juga harus cari. Padahal itu mbah buyut kami sudah tertulis di batu nisan. Nggak tahu apa itu. Nanti mohon diceritakan cara nih Bu Edi. Setelah nama atas nama letter C ada nik atau itu dikosongi semua kan. Nah itu mulai ini kayak si mbah dia kan ya. Saya harus medit dulu. Kan gitu. Ya. Kebetulan rumah saya di pantai kuburan, jadi cepat jadi, cuma nggak berani juga. Itu nanti tolong itu satu. Kedua, mungkin hampir sama dengan Pak Kades juga. Letter C kami ini ya, mungkin dari awal bukoning desa Pager Gunung itu ada beberapa, tinggal separuh mungkin Mas Budi, tinggal separuh pangan renget atau trotoar gitu. Dan satu lagi harusnya 3.000 itu jumlah kami yang bisa di-input di letter C, yang bisa pakai alat itu aplikasi itu 1.500-an. Yang separuh itu menurut ceritanya pendahulu saya itu ada di bawah salah satu mantan tarik sing di
pleset hari ini. Cuma nggak ngerti juga, kami mau menelusuri kan langkai. Kami sudah minta tolong yang atas kami, tapi memang belum ada tindakan. Nah, itu Bu, sharing saya dan mohon nanti dijawab Bunda Yu. Caranya gini kalau lama itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan kalau mau Pak Ngapunten. Dian Bu. Pak Dian ya. Jadi saya tadi mau meyakinkan di sini ada Bu Dian karena Pak Dian bener toh. Oh, ternyata betul. Tapi bukan Saringgit ya Pak, bukan ya? Insya Allah belum. Oh belum. Kok sama-sama gitu loh, namanya kok sama-sama Dian ya. Oke, teman-teman sangat Pak Dian dari Desa Pager Gunung. Jadi yang pertama tadi Bu Dian dari Desa Dayung, ya, saya sama-sama Diannya, Dian A dan Dian B kalau SD dulu ya. Bu Dian, jadi Pak Dian tadi minta tipsnya, cara inputnya bagaimana kok bisa 100 hari itu, apakah cara nyari nicknya gimana, apakah dikosongnya atau seperti apa, nggih? Monggo Bu Dian barangkali itu. Terima kasih Pak. Menurut saya di yang penting-penting saja, kalau sudah meninggal, sebenarnya kan sudah ada yang penting-penting saja. Ya, di tempat yang ada saja. Jadi kalau misalnya sudah bagusnya yang lalu, nggak usah nicknya, nggak usah dipadosi gitu. Dan nanti tetap ke depan, semedi dulu tadi loh Pak Dian. Jadi intinya yang misalkan nick, kalau nggak usah, yang dilewati apalagi Bu Dian? Kalau misalkan selain nick mungkin yang dirasa nanti perlu bisa menyusul gitu loh.